Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Di sini teman-teman ya, penentu kelulusan pelamar prioritas, inilah posisi terbaik P1 90% auto perempatan. Ya, kami berani mengatakan ya, tapi kami tidak katakan 100% ya. Cuman kami katakan kondisi ini atau posisi ini adalah merupakan posisi terbaik bagi P1. Itu memberikan peluang penempatan hampir 90% teman-teman. Jika P1 sekolah induk kebutuhannya satu ya. Jika P1 sekolah induk kebutuhan cuma satu, kemudian berapa P1-nya? P1-nya juga cuma satu. Jadi di sekolah induknya ini ada guru P1. Ada guru P1 dan di sekolah induknya itu masih butuh satu guru dan itu linear dengan ijazah P1. Nah, bagaimana posisi peluang lulus guru yang seperti ini teman-teman ya? Saya katakan ini adalah posisi terbaik P1 90%. Kenapa? Ada dua faktor yang menguatkan. Yang pertama, dia adalah status P1. Kemudian dia adalah guru sekolah induk yang di sekolah induknya itu ada kebutuhan. Sehingga kemudian yang ketiga, sehingga nantinya kemungkinan besar 90% pemerintah daerahnya itu akan tetap menempatkan P1 tersebut di sekolah induknya nanti karena sudah ada kebutuhan, tinggal diberikan formasi dari Dinas Pendidikan langsung auto penempatan untuk posisi P1 ini. Kenapa? Karena ini tanggung satu lawan satu, kebutuhan satu, P1 cuma satu. Jadi otomatis P1 ini langsung akan mengisi formasi di sekolah induknya. Apakah ada buktinya, Min? Ada. Kita lihat di bahan rakor teman. Oke, di sini teman-teman ya, kita coba cek mekanisme seleksi guru ASN P3K tahun 2023. Kenapa saya berani mengatakan bahwa 90% P1 yang ada formasi di sekolah induknya dia berpotensi mengisi formasi itu. Kita coba cek di bagian sini aturan dari Kemendikbudristek teman-teman ya. Apalagi kan formasi itu semuanya berkumpul di Dinas Pendidikan. Kita lihat di sini. Nah, ini dia mekanisme penempatan guru lulus PG tahun 2021. Jadi ada sejumlah 62.000 teman-teman ya guru yang sudah memenuhi nilai ambang batas atau kita bisa katakan sebagai P1 ya. Nah, kemudian poin kedua yang menguatkan di sini teman-teman ya, poin kedua yang menguatkan di sini dikatakan individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Jadi kebetulan ini kan P1 di sekolah induknya itu ada satu kebutuhan. Nah, ada satu kebutuhan yang linear dengan ijazah P1, misalkan guru kelas. Nah, di sini dikatakan individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Karena di sini sudah ada kebutuhan yang tersedia, maka P1 ini otomatis akan mengisi formasi di sekolah induknya karena diperkuat di poin kedua ini. Berbeda misalkan apabila tidak terdapat kebutuhan, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Kebetulan pos inilah menjadi salah satu posisi terbaik untuk P1. Ini istimewa ya. Dia satu-satunya P1 di sekolah induk ya. Ini pertanyaan subscriber. Dia satu-satunya P1 di sekolah induk teman-teman ya. Kemudian kebutuhannya juga satu. Otomatis nanti dia berpotensi untuk menjadi ASN Bapak Ibu ya, mengunci formasi. Nah, kita lihat di sini teman-teman ya, ini dia contohnya. Nah, ini adalah dibuka dua formasi pada jabatan yang sama. Nah, coba perhatikan yang sekolah A teman-teman. Perhatikan, ini sekolah A dia hanya pemenang kedua. Pemenang pertama itu adalah P1 THK2, tapi pemenang kedua ini langsung auto penempatan karena memang di sekolah induknya itu ada kebutuhan untuk P1. Sedangkan THK2 ini tidak bisa menggeser posisi guru P1 yang ada di sekolah A karena dia adalah guru induk yang ada di sekolah A dan memang terdapat kebutuhan. Di sini dijelaskan ditempatkan ya. Di sini diperhatikan ya. Di sini teman-teman, ditempatkan sekolah induk. Nah, jadi pemenang kedua ini yang merupakan P1 guru negeri
meskipun dia pemenang kedua, dia tetap akan mengisi formasi di sekolah induknya. Ditempatkan di sekolah induk karena masih terdapat kebutuhan. Nah, itulah salah satu keistimewaan dari guru honorer induk, terutama P1. Kalau misalkan ada kebutuhan di sekolah Bapak Ibu, maka potensi Bapak Ibu itu akan luar biasa ya. Kan logikanya seperti itu teman-teman ya. Mantap jiwa ya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi di sini teman-teman ya. Kita coba lanjut dulu di sini ya. Kita sudah panjang lebar tadi. Nah, ini jadwalnya teman-teman ya. Nah, ini pertanyaan subscriber ya. Ini pertanyaan subscriber sehingga kami buatkan konten ya. Mudah-mudahan beliau ini menonton. Nah, coba perhatikan. Kalau kasusnya di sekolah induk ada kebutuhan satu. Nah, di sekolah induknya ini ada kebutuhan satu. Kemudian P1 ada 1 orang. Apakah bersaing dan di-ranking oleh pelamar dari luar sekolah? Tidak, teman-teman ya, tidak. Itu sudah tidak di-ranking lagi. Tidak bisa lagi digeser oleh P1 dari luar sekolah induk itu atau guru P1 non induk. Kenapa? Karena ngapain harus digeser? Sudah tidak ada geser menggeser karena P1 ini ada kebutuhan di sekolahnya. Jadi tinggal didistribusikan formasi. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Dan diperkuat di bagian sini tadi ya, diperkuat di sini teman-teman ya. Ini jelas sekali kita lihat. Teman-teman di sini sudah terjawab sebenarnya. Nah, ini guru honorer induk dia adalah apa ya, guru induk yang ada di sekolah A. Kebetulan di sekolah itu ada kebutuhan. Nah, dia bukan pemenang pertama teman-teman, dia cuma pemenang kedua. Sedangkan di sini dia adalah pemenang pertama. Tapi pemenang pertama ini itu tidak bisa menggeser pemenang kedua. Kenapa bisa seperti itu? Karena P1 ini yang ada di sekolah induknya itu masih terdapat kebutuhan, sehingga P1 ini otomatis akan mengisi formasi di sekolah A dan tidak bisa digeser oleh P1 yang lain, bahkan oleh THK2 sekalipun teman-teman ya. Seperti itu ya. Itu yang harus teman-teman pahami. Jadi, pertanyaan dari subscriber di sini sudah terjawab teman-teman ya. Menurut admin sudah terjawab. Nah, kenapa saya katakan sudah terjawab? Ya, di sini sudah terjawab teman-teman ya. Logikanya seperti itu. Itu sudah terjawab ya. Kenapa? Kenapa bisa terjawab? Karena memang sudah tidak ada pesaing di situ ya. Tidak bisa lagi istilahnya diganggu gugat ya. Tidak bisa lagi diganggu gugat teman-teman ya. Seperti itu kira-kira. Nah, di sini ya. Sorry. Tidak bisa lagi diganggu gugat ya di sini. Nah, karena dia P1, ceritanya ini kan P1. Kemudian di sekolah induknya ada kebutuhan. Nah, otomatis dia akan mengisi kebutuhan itu dengan formasi dari pemerintah daerah. Apakah ada P1 dari luar yang bisa menggesernya dengan nilai jauh lebih tinggi? Tidak bisa. Karena P1 ini adalah guru honorer induk. Guru honorer induk, sehingga otomatis dia yang diprioritaskan untuk mengisi kebutuhan formasi di sekolah induknya dan tidak bisa digeser oleh siapapun teman-teman ya. Logikanya seperti itu, tidak bisa digeser oleh siapapun. Nah, jelas sekali sudah dibahasakan di sini teman-teman. Ini sudah dibahasakan ya. Nah, ini guru honorer negeri total 450, otomatis dia menjadi pemenang kedua karena pemenang pertama itu adalah P1 THK2. P1 THK2, tetapi P1 THK2 ini tidak bisa menggeser guru honorer negeri meskipun dia menang prioritas dan menang pemenang ya. Dia pemenang pertama, sedangkan yang guru honorer negeri ini pemenang kedua. Tapi nilai plus guru honorer negeri itu karena di sekolah induknya ada formasi, ada kebutuhan, sehingga dia yang diprioritaskan untuk mengisi formasi di sekolah A, apalagi dia adalah P1 teman-teman ya. Oke ya, mudah-mudahan dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.